Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi dengan DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih berlanjut tentang kelangkaan minyak goreng ya. Banyak di daerah-daerah masih banyak yang antri, kemudian langka, mahal dan sebagainya. Pemerintah kemudian memberikan semacam bantuan langsung tunai BLT ya. Hal ini langsung disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita simak videonya. Pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya, pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April. Jadi sampai dengan saat ini memang kesulitan minyak goreng dan harga yang mahal. Kemudian dengan bantuan pemerintah BLT ini mendapat respon dari staf khusus KSP. Kita simak tanggapannya. Ya, Iman. Jadi kan kita lihat bahwa bantuan langsung tunai minyak goreng ini, kebijakan ini diambil tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat, di mana beban masyarakat itu meningkat akibat kenaikan harga minyak goreng. Nah, harga minyak goreng ini meningkat antara lain karena kenaikan lonjakan harga di pasar internasional. Untuk itu, dalam rangka untuk menurunkan beban dan meringankan beban masyarakat, maka kebijakan BLT ini diambil. Kebijakan ini pun mendapat respon dari pengamat kebijakan publik dari akademisi ya. Kita simak videonya. Menurut saya sih tidak tepat, Mbak, karena apa persoalannya itu bantuan selama 3 bulan itu tidak akan menolong kondisi yang ada di masyarakat, karena dari satu sisi harga-harga sekarang kan naik semua. Jadi ya menurut saya ini kebijakan yang tidak solutif gitu loh, Mbak, dalam hal ini. Yang kedua, bahwa kebijakan itu cenderung memberi peluang adanya potensi-potensi penyimpangan, karena bagaimanapun juga data yang ada itu sampai hari ini sekitar 20 juta itu kan belum bisa diverifikasi secara final gitu. Artinya masih banyak keraguan-keraguan lah tentang data ini, karena persoalan data yang ada di DTKS maupun di Kemensos itu kan sampai sekarang menjadi persoalan yang belum final lah kira-kira gitu. Yang ketiga ya drama Korea mengenai minyak goreng ini masih panjang jadinya gitu, karena tidak mungkin hanya 3 bulan, bisa lebih dari itu, Pak. Jadi kalaupun diberikan bantuan juga ya istilahnya itu nggak ngefek apa-apa gitu ya. Jadi menurut saya ini malah kebijakan yang menimbulkan masalah baru lagi gitu. Apa yang disampaikan oleh pengamat kebijakan publik tadi mendapat respon dari anggota DPR dari fraksi PDIP. Kita simak. Ya, kecuali ada yang punya pikiran yang lebih cerdas untuk membantu rakyat di masa yang sulit ini, saya kira silakan disampaikan. Saya memandang bahwa dalam jangka pendek ini, terutama memasuki bulan Ramadan, itu tentu rakyat di paling bawah itu, yang 20 juta lebih itu, dan pengusaha PKL yang 2 juta lebih itu, saya kira sangat membutuhkan bantuan ini. Itu dalam jangka pendek, dengan syarat pertama memang sampai kepada yang berhak, memang digunakan untuk membeli minyak goreng, dan ketiga sampai pada waktunya. Untuk memastikan itu bagaimana Pak Deddy? Karena untuk penyaluran BLT atau bantuan pangan non tunai juga kita masih menemukan beberapa masalah untuk penyalurannya. Iya, saya kira tidak akan pernah sempurna, Mbak, selama memang kita belum satu pintu big data dalam hal angka data orang miskin dan penerima bantuan dari negara. Ini yang saya kira terus-menerus harus diperbaiki, tapi bukan berarti kita lalu diam tidak melakukan apa-apa.
Aha. Kalau concern saya adalah sebenarnya bagaimana ini benar-benar bisa terlaksana dalam jangka pendek, karena ini kita Meskipun tidak sempurna, tadi Anda akui bahwa penyaluran diakui bahwa pemerintah selama ini belum sempurna untuk bisa menyalurkan BLT dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. di mana negara manapun saya kira tidak ada yang sempurna, Mbak. Lalu apa tanggapan dari masyarakat mengenai informasi atau isu tentang BLT ini? Kita simak juga. Senang aja kalau ada bantuan BLT mah. Menyambut baik ya Pak ya? Oke. Pak, tapi terlepas dari ada BLT nih Pak, sekarang Bapak kalau beli minyak goreng harganya berapa? Harganya sekarang mah 20 ribu per kilo. Per kilo. Ya mengurangin beban lah kitanya ya kan, buat ada minyak ya alhamdulillah kita ya bersyukur aja. Jadi Sobat Kopassus, dalam rangka untuk mengobati ya, saya bilang mengobati rasa kehausan masyarakat tentang minyak goreng, pemerintah akhirnya memberikan bantuan langsung tunai sebesar 100.000 dalam 3 bulan, yaitu totalnya 300.000 yang akan dibayarkan pada bulan April ini. Hal ini langsung disampaikan oleh Presiden. Kebijakan ini mendapat respon dari beberapa pihak, dari Kepala Staf Kepresidennya, staf khususnya menyambut dengan baik, tapi ada pula dari pengamat kebijakan publik yang mengkritisi tentang kebijakan ini dengan alasan bahwa bantuan ini tidak mengobati, tapi malah akan menimbulkan polemik baru atau menimbulkan masalah baru. Contohnya akan timbul penyelewengan, kemudian kalau 3 bulan ke depan bagaimana, solusinya yang terbaik apa dan sebagainya. Namun dari Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP tentunya membela kebijakan pemerintah ini, bahwa kalau ada yang lebih cerdas coba sampaikan, dan memberikan pernyataan-pernyataan bahwa pada intinya saat ini yang memang perlu dibutuhkan adalah BLT ini. Oke lah. Nah, jadi kalau memang bagus ada BLT, ada bantuan sebesar 100.000, tapi ada hanya sebagian. Ini nilainya 6,9 triliun. Ya nanti per kepala berarti selama 3 bulan ini diakumulasi langsung atau ditotalkan langsung jadi 300.000 dikirimkan pada bulan April ini. Ini sebenarnya kalau menurut saya hanya semacam nafas buatan atau malah dibilang suap ya kepada masyarakat ya, atau mungkin hanya insentif atau THR ya, karena diturunkan pada sebelum Lebaran ini ya, untuk menyenangkan masyarakat lah ya. Kalau 100.000 ini untuk keluarga kecil memang cukup saja, atau mungkin pas lah ya untuk kebutuhan minyak goreng 4 liter dalam sebulan. Tapi esensi atau tujuannya kalau menurut saya tidak hanya itu sebenarnya, seharusnya pemerintah ya. Kalau dilihat dari kacamata kita atau saya pribadi, ini kesannya pemerintah kalah. Pemerintah itu kalah dengan pengusaha atau yang dibilang adalah mafia minyak goreng ini. Ini pemerintah marwahnya lebih besar harusnya ya. Nah, kenapa sampai bisa dipermainkan kesannya oleh para pengusaha minyak goreng ini? Kita tahu Indonesia adalah penghasil sawit terbesar, salah satu penghasil sawit terbesar ya. Meskipun harga minyak dunia atau harga sawit CPO di dunia juga lebih tinggi, seharusnya Indonesia lebih beruntung karena Indonesia penghasil CPO tertinggi. Seharusnya ya kalau dilihat secara akal orang yang biasa ya. Tapi kenapa malah kesulitan? Seharusnya CPO tinggi kita pesta pora.
Mungkin bagi rakyat bisa dikasih subsidi atau yang lain-lain, dikasih minyak yang lebih murah karena penghasil. Tapi justru kenapa kesannya pemerintah ini kalang kabut, kewalahan, kalah? Itulah yang menjadi perhatian atau konsen pribadi saya ya. Mengalah memberikan subsidi atau BLT senilai 6,9 triliun, 7 triliun kepada masyarakat. Nah, ini untuk apakah untuk menutupi, memberikan semacam doping, atau ada faktor-faktor yang lain ya kita nggak tahu ya, atau mungkin memberikan semacam THR ya sebelum Lebaran. Nyenengin masyarakat nggak tahu, tapi yang jelas dari pihak atau dari tadi yang disampaikan oleh fraksi PDIP ya pasti membela apapun itu ya. Tapi yang kami selaku orang awam mungkin hanya bisa memandang itu. Masa kalah sama pengusaha minyak goreng, pengeksportir atau yang lain-lain, apa yang sampai dibilang mafia, pemerintah sampai kalah. Itu yang menjadi jeritan hati ini ya. Kita tahu semua kelangkaan minyak goreng ini sudah berbulan-bulan sampai sekarang belum terselesaikan juga, yang pada akhirnya sampai pemerintah turun tangan memberikan BLT. Belum lagi nanti penyaluran BLT-nya bagaimana. Memang disampaikan tidak ada yang sempurna, tapi ya mana ada yang sempurna kalau dibilang kata gitu ya. Tapi kita semua tahu bahwa itu merupakan rahasia rahasia publik ya, bahwa penyaluran dan target dan sasarannya BLT ini memang saya rasa tidak efisien, tidak tepat guna ya. Itu kita semua tahu. Tapi ya setidaknya ada masyarakat yang bisa terbantu lah, semoga aja. 300.000 untuk 3 bulan ya, atau 100.000 untuk sebulan. Obat penawar hati ya. Itu saja, setidaknya ada yang sebagai masyarakat yang bisa menikmati ya, kita semuanya bersyukur. Oke, itu menurut pendapat saya. Gimana menurut pendapat Kopassus? Silakan tulis komen, saran, kritiknya atau pandangannya di kolom komen ya. Kita tunggu, kita pasti balas. Oke. Terima kasih sudah pandangin video kita. Jangan lupa pandangin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopassus.